terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Sholawat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ke roh junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berlapaskan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 12 Kampung Sopan, yang sama-sama kita hormati Majelis Guru SDN 12 Kampung Sopan. Baiklah, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala SDN 12 Kampung Sopan. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan salah seorang teman sejawat kita, guru penggerak. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bersama-sama tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam bentuk aksi nyatanya kepada kita semua. Selalu menyampaikan salam ke Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafazkan doa singkat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pembawa acara telah memberikan waktu pada kami selaku yang dituakan selangkah sebagai kepala sekolah di SD Negeri 12 Kampung Sopan. Bapak Ibu guru hebat yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita muliakan. Sebagai kata sambutan, tak banyak yang dapat kami sampaikan. Pertama, perlu kami ingatkan kepada kita semua, yaitu tetap menjalin kolaborasi di antara kita semua. Baik itu Bu Esrawati selaku yang sekarang mengikuti pendidikan guru penggerak yang alhamdulillah masih berjalan dengan baik sampai ke modul sekarang itu tentang modul 1.4. Bapak Ibu guru hebat yang kami banggakan, pada kesempatan ini juga izinkan saya sebagai kepala sekolah menyampaikan kepada kita semua, marilah kita memulai dengan hal-hal yang baik sehingga seperti moto guru penggerak yang telah disampaikan beberapa hari lewat oleh Bu Israwati, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak artinya sentuhlah hati kita ini untuk memulai sesuatu hal walaupun kecil, sehingga yang kecil itu bermakna, bermanfaat bagi kita sendiri dan juga komunitas yang ada di sekolah. Setelah kita mulai dengan menyentuh hati kita yang tergerak untuk melakukan hal-hal yang positif, maka mulailah untuk bergerak kita, memulailah melakukan sesuatu hal yang rasanya itu penting, dahulukan itu dahulu. Yang rasanya yang bersifat negatif, jauhkan itu. Walaupun apapun halnya nanti hasilnya, tentu itu akan menempuh sesuatu yang tidak mudah. Ada hal rintangan, hambatannya yang alhamdulillah nanti kita bersamakan, kita kolaborasikan, kita kerjasamakan demi kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Setelah kita bergerak, maka mulailah nanti menggerakkan komunitas yang ada, menggerakkan dari wali murid kita, menggerakkan murid-murid kita, menggerakkan aset-aset yang ada di sekolah, aset biotik maupun abiotik, aset yang diam, aset yang hidup, itu nanti bisa kita bersamakan
bisa kita kolaborasikan, bisa kita manfaatkan, yang nantinya ujung-ujungnya nanti kita akan berpihak kepada murid. Ingat Bapak Ibu, di zaman sekarang ini kita butuh guru, kita butuh setiap kita pengalaman-pengalaman yang baru. Maka dari itu ikutilah apapun itu nanti program-program pemerintahan, program kecamatan. Maka mulailah kita merubah mindset pikiran kita dari hal-hal yang biasanya kita lemah, dari hal-hal yang bisa kita takut. Robahlah itu Bapak Ibu. Guru hebat SD Guru Negeri 12 Kampung Sopan. Karena apa? Di zaman sekarang ini itulah hal yang penting. Kalau tidak kita memulai, kita akan tertinggal jauh. Kita akan terlupakan oleh zaman, bahkan kita termakan oleh zaman yang sekarang ini sudah serba canggih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai pesan terakhir kepada Bu Esra. Maka manfaatkanlah pengalaman-pengalaman yang ada di Guru Penggerak ini. Marilah kita berbagi, marilah kita berkolaborasi, sehingga ujung-ujungnya nanti semua apa yang kita lakukan itu adalah untuk berpihak kepada murid, seperti yang disampaikan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita ini sebagai guru adalah ibaratkan sebagai petani yang nantinya akan menanamkan benih-benih, bibit-bibit generasi-generasi bangsa kita. Mau kita apakan bibit-bibit tersebut? Jika bibit itu kita biarkan ditumbuhi oleh gangguan rumput-rumput yang lain, maka generasi kita itu tidak akan mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kejanggalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan kata sambutannya. Ya, masuklah kita ke acara inti bermateri tentang berbagi praktik baik disiplin positif oleh Ibu Esrawati. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esrawati SPDSD CGP Angkatan 11 akan menyampaikan praktik baik kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Segala puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas sekolah kita yang sama kita cintai ini. Selawat berampikan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDN 12 Kampung Sopan, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 12 Kampung Sopan yang telah bersedia mengikuti praktik baik saya pada hari ini. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang praktik baik saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tentang pemahaman menyebarkan pemahaman budaya positif ini, ya, terlebih dahulu saya itu sama dengan Bapak Ibu sekalian semuanya. Di mana saya dapat memulai pembelajaran ini, yaitu setelah saya masuk di CGP. Saya mendengar katanya CGP itu susah, CGP itu banyak ini, banyak itu, ternyata tidak. Setelah saya mengikuti saran dari kepala sekolah saya, yang kebetulan juga dia adalah salah seorang CGP dulunya. Nah, dia itu adalah sebagai panutan bagi saya. Ternyata masuk pada CGP ini kita banyak mengalami perubahan dalam melaksanakan pembelajaran. Apa yang telah kita terapkan
dahulunya sebelum saya masuk CGP itu ternyata ada keseimbangan di sana. Nah, jadi di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif saya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu yaitu tentang konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif di sini dapat kita lihat yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, sebelum saya masuk di CGP ini, pembelajaran yang saya berikan masih arahnya seperti itu. Setelah saya memahami masuk di CGP ini, saya baru tahu ternyata ada perubahan paradigma kita dalam belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, itu tadi yang akan saya paparkan tadi yaitu tentang disiplin positif itu. Yang ketiga yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, seperti kita ketahui bahwa anak didik kita itu ada beberapa orang, tidak semua perilaku siswa-siswi kita itu sama. Nah, pada pemaparan ini kita nanti akan melihat bahwa teori motivasi perilaku manusia itu berbeda. Yang keempat itu tentang keyakinan kelas. Nah, di sini di keyakinan kelas ini nanti saya juga akan menjabarkan bagaimana cara kita melaksanakan atau membuat keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Selama ini mungkin kita membuat keyakinan kelas itu hanya menurut hati nurani kita saja, atau membuat apa yang ada dalam pikiran kita, tidak mendengar apa yang dirasakan oleh siswa kita. Nah, di sini nanti saya akan coba untuk memaparkannya cara pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, hukuman dan penghargaan. Nah, dalam pendidikan nanti saya juga akan menjelaskan nanti tentang hukuman dan penghargaan. Bagaimana yang bentuk hukuman itu, bagaimana yang penghargaan itu nanti yang akan saya terapkan pada budaya positif ini. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu, nah, tidak hanya seperti yang kita pelajari nanti itu ada kebutuhan pangan, makan, papan, tidak itu. Nah, nanti di pembelajaran budaya positif itu kebutuhan dasar manusia itu nanti ada beberapa yang akan dijelaskan. Selanjutnya tentang posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru nanti juga akan saya jelaskan insya Allah di sini. Dan selanjutnya segitiga restitusi. Nah, pada segi restitusi ini tadi nanti itu saya akan menjelaskan bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menindaklanjuti perbuatan apa yang telah terjadi pada kelas kita. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran pada paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, mungkin selama ini kita melaksanakan pembelajaran itu kita hanya terfokus pada kita saja, materi saja. Apa yang kita terapkan mungkin selama ini kita hanya kita sampaikan materi. Tapi kita tidak tahu apakah siswa itu sudah mengerti, apakah siswa itu sudah paham apa yang kita sampaikan. Nah, mungkin selama ini seperti itu. Nah, setelah saya mengikuti CGP ini, ternyata pembelajaran yang kita sampaikan itu adalah pembelajaran yang kebutuhan dan tahap perkembangan siswa sesuai dengan itu yang akan kita sampaikan. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila kita? Masih ingat? Nah, yang pertama apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua? Apa lagi? Berkebinekaan. Kemudian apa lagi? Bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu. Jadi sekarang pembelajaran kita itu
profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di sini saya juga akan menyampaikan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol di sini saya akan menjelaskan mungkin selama ini pembelajaran itu yang kita ambil di kelas itu kita rasa kita yang sudah benar. Apa yang kita sampaikan kepada siswa itu ternyata kita merasa itu sudah benar. Kita tidak melihat, kita tidak mendengar keluhan apa, bagaimana yang dirasakan oleh siswa kita selama ini. Nah, di sini saya akan menyebutkan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, artinya ilusi mengontrol murid itu di sini yaitu seorang guru itu bisa mengontrol siswa, bisa mengatakan apa yang harus kita sampaikan kepada siswa kita. Ternyata itu tidak. Ternyata itu salah, ya. Ilusi mengontrol murid itu ternyata itu salah, ya. Seorang guru itu bahwa gagasan guru itu harus benar kita sampaikan kepada siswa. Tetapi apabila siswa itu tidak melakukan apa yang kita perintahkan, itu sudah termasuk pada kontrol diri siswa. Nah, yang kedua di sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu tidak benar, ya. Ilusi yang kita buat bahwa kritik membuat rasa bersalah itu mampu membuatkan karakter itu sangat salah sekali. Ya, tidak ada di sini misalnya ya mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, mereka itu merasa mengembangkan dialog dirinya yang negatif. Nah, dalam hal ini kita itu sebagai seorang guru walaupun di sini dibuat merasa bersalah, setidaknya kita seorang guru itu harus walaupun siswa itu bersalah, kita menyampaikan kepada siswa itu gunakanlah bahasa itu yang halus untuk merangkul siswa itu kembali kepada kita. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini juga terlihat sangat tidak benar sekali. Walaupun kita itu sudah dewasa, kita anggap anak kita itu kecil, tidak benar, tidak semuanya yang kita lakukan itu benar. Apalagi kita menganggap orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Tidak berhak kita untuk memaksa siswa kita. Apalagi itu bertentangan sekali dengan pembelajaran kita sekarang, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, itu juga tidak benar. Nah, yaitu belajar disiplin positif itu tidak harus dengan hukuman yang menyakitkan baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, sebaiknya kalau ada terjadi hal seperti ini, kita bisa melaksanakan keluarnya dari praktek segitiga restitusi. Kemudian di sini juga saya menjelaskan tentang mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Nah, di sini sangat terlihat stimulus respon. Nah, di sini adalah teori kontrolnya. Stimulus respon di sini adalah realitas kebutuhan kita sama. Nah, kita menganggap di sini ya responnya itu kebutuhan kita itu sama. Ya, sama. Di sini sangat terlihat sekali tentang kebutuhan. Tidak akan mungkin sekali kebutuhan kita itu sama. Nah, di mana teori kontrolnya di sini ada realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, jelas sekali terlihat di sini bahwa kebutuhan seseorang itu sangat berbeda sekali. Tidak mungkin kebutuhan saya dengan Bapak itu sama. Mungkin ada sama, tentu juga ada perbedaannya di sini. Kemudian stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali, semua orang itu melihat hal yang sama. Nah, pada hakikatnya sebenarnya pada teori kontrol itu yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak akan sama pandangan atau melihat seseorang itu sama semuanya, tidak mungkin. Nah, yang sebenarnya adalah setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda.
Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita seorang guru itu, walaupun tugas kita itu mendidik, ya, mendidik dalam arti kata kita tidak akan merubah seseorang itu sama dengan kita. Harus kita samakan dengan kita. Tidak. Nah, pada dasarnya dari kontrolnya itu yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini perubahan yang akan kita lakukan. Yang kemana dari dulu kita melihat mencoba mengubah orang agar itu berpandangan sama. Ternyata tidak sama sekali. Ya, di sini kita akan mencoba berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini itu yang kita lihat. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, selama ini ya diri saya sendiri, jika seseorang siswa saya itu melakukan perbuatan kurang baik di lokal, misalnya dia menjahili temannya, saya menganggap itu adalah perilaku buruk yang dilakukannya. Perilaku buruk. Ternyata itu adalah suatu perkembangan, mungkin perkembangan dari pemikirannya atau tingkah lakunya yang bisa dilakukannya pada saat itu. Nah, di teori kontrol ini, ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu pada responnya. Di teori kontrol kita melihat semua perilaku memiliki tujuan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, seseorang siswa itu misalnya menjahili temannya. Saya seorang guru, masa itu saya menganggap, oh anak ini akhlaknya kurang baik, tingkah lakunya kurang bagus. Kita beranggap seperti itu seorang guru. Ternyata dia berbuat seperti itu menjahili temannya, ya sesuai dengan teori dia memiliki tujuan. Nah, mungkin salah satu tujuannya seperti ini. Seorang teman ini menjahili temannya. Tujuannya mungkin dia ingin berteman dengan temannya itu, tetapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Nah, mungkin dengan menjahili seperti itu, dia bisa dekat dengan temannya itu. Nah, itu yang sebenarnya pada teori kontrol itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Belum tentu. Ya, jangankan siswa-siswi kita yang berbeda datangnya dari orang tua ini, dari orang tua ini. Anak kita sendiri, anak kandung saya sendiri, ya, belum tentu bisa saya mengontrol semuanya perilakunya. Nah, mungkin semasa kecilnya saya bisa mengontrolnya sendiri. Tetapi kalau mereka sudah bisa berkembang dengan temannya, berkembang dengan lingkungannya, tidak semua perilakunya bisa kita kontrol. Nah, begitu juga dengan siswa kita di kelas. Ya, siswa di kelas kita itu tidak semuanya bisa kita kontrol. Nah, pada teori kontrolnya kita lihat hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini kenyataannya. Ya, sebagaimanapun kita sendiri mengontrol orang lain, ya. Sedangkan kita saja seorang pendidik, kita diberi nasihat oleh kepala sekolah atau kepala dinas atau misalnya, belum tentu mereka itu bisa mengontrol diri kita. Nah, seperti itu juga kita kepada siswa kita. Nah, jadi bagaimana cara kontrol itu? Itu dengan ini. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi cara mengontrol itu yaitu dengan cara kita mengontrol diri kita sendiri. Nah, itulah yang akan kita terapkan nanti kepada siswa kita. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini pemaksaan ada berdasarkan bujukan gagal. Nah, di sini misalnya seorang siswa kita itu melakukan kesalahan, kita sudah membujuk siswa, ternyata bujukan yang kita sampaikan sehingga kita sempat mengeluarkan kata kasar kepada anak didik kita. Nah, itu yang membuat kita gagal. Nah, pada teori kontrolnya yang sebenarnya, ya, tidak seperti itu. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal itu, ya, teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini kita lihat kolaborasi dan konsensus menciptakan
baru. Apabila siswa kita melakukan kesalahan, apabila anak didik kita melakukan kesalahan, kita tidak bisa mengambil keputusan tersendiri dengan menyalahkan perbuatan anak kita. Tetapi pada teori kontrol ini kita bisa berkolaborasi. Nah, dalam arti kata berkolaborasi ini, kita bisa memanggil orang tuanya, kita bisa berbagi dengan teman kita, menyampaikan kepada kepala sekolah. Nah, seperti itulah penerapan pada teori kontrol. Selanjutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang atau kalah. Mungkin pada siswa di tingkat rendah ini mungkin masih ada, ya, berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya di sini model berpikir menang, menang, menang. Jadi tidak ada kata kalah di sini. Kalau pada stimulusnya itu berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrolnya yaitu berpikir harus menang, menang, menang. Jadi menang yang harus kita ciptakan di sini. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, pada disiplin positif di sini, ya, disiplin positif ini ada dua. Yang pertama, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kita di disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua di sini, disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol berlakunya dengan kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri dan orang lain. Dari kedua penjelasan tentang disiplin positif ini dapat kita simpulkan bahwa sebagai pendidik, nah ini kita sebagai seorang guru, ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Nah, jadi itulah yang disebut dengan disiplin positif itu. Bahwa kita seorang guru itu adalah tugas kita adalah menuntun, membimbing. Itulah tugas kita seorang pendidik di sini. Ya, dari sini Bapak Ibu guru, ya sepertinya sudah itu ya, sudah banyak yang lemas. Bagaimana kalau kita expliking dulu? Ya, biar semangat lagi ya Bu Rika. Nah, kita expliking dulu. Apa explakingnya Bu Rika? Yang bisa membuat kita semangat Bu Rika? Coba dulu Bapak Ibu semuanya berdiri. Ini saya kemarin pulang dari India, Bu Rika. Pulang India Ya, saya pulang dari India. Ada teman saya di sana orang India mengajar saya menari. Nah, ternyata tarian India itu juga akan saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ya, aja mungkin ya. Nah, seperti ini. Ya, katanya tepu ala India, tetapi tidak bertepu di sini. Nah, saya praktekkan dulu nanti Bapak Ibu bisa selanjutnya seperti ini ya. Tepu ala India, pakai tumeta, pakai tumeta, tutueta, aena, aeni, aha. Nah, kita bergoyang sedikit ya beri saya.
Bisa Bapak Ibu? Bisa. Coba ya. Kita coba. Kita sekarang kita tinggalkan dulu sopan. Kita sekarang ke India dulu. Ya. Nah, semuanya kita dari kanan-kanannya. Tempo ala India. Pakai tumit-tumita. Pakai tumit-tumita. Tuwe-tuwe-tuweta. Tuwe-tuwe-tuweta. Aena, aeni, aha. Oke. Iya, aha. Bagaimana? Beritahu sudah semuanya Bapak Ibu? Iya. Kalau sudah semangat lagi, berarti kita bisa melanjutkan pelajaran kita lagi. Ya. Nah, tadi tentang disiplin positif ada 2, yaitu tentang kepatuhan dan ketidaknyamanan. Kemudian disiplin diri, kesadaran bertanggung jawab, menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, kesimpulannya yaitu kita sebagai seorang pendidik yaitu dengan menuntun. Selanjutnya, di sini ada tentang nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini yang pertama yaitu nilai kebajikan sifat-sifat positif manusia. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini sangat terlihat sekali, sangat dijelaskan sekali yaitu sifat-sifat positif manusia. Sifat positif manusia itu kita sebagai manusia tentu kita memiliki sifat-sifat, ada sifat baik, ada sifat buruk. Sifat kita itu tidak kita yang melihatnya, tetapi sifat itu akan terlihat dari orang lain yang memperhatikan kita. Kita belum tahu, kita sudah merasa diri kita itu baik, kita sudah merasa diri kita itu bagus. Ternyata pandangan orang lain tentang diri kita belum sebagus apa yang kita rasakan. Nah, di sini ya, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, tentunya ya, lagi kita seorang guru, kita akan menerapkan sifat-sifat positif ini untuk tujuan mulia pada peserta didik kita. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai yang disepakati bersama, lintas nilai yang disepakati bersama ini misalnya seperti lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, ini sudah jelas nampak sekali pada nilai-nilai kebijakan universal di sini. Yang ketiga yaitu contoh profil pelajar Pancasila. Nah, contoh ya profil pelajar Pancasila di sini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Yang keenam kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk menuju pendidikan yang masa yang akan datang. Selanjutnya, nah ini lagi motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu di sini ada 2. Yang motivasi perilaku manusia itu ada 2. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi eksternal ini ada 2. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kedua ini adalah ketidaknyamanan ketidaknyamanan dan hukuman, imbalan dan penghargaan itu termasuk pada motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri itu termasuk
motivasi internal. Nah, jadi motivasi perilaku manusia ini sangat perlu sekali kita tanamkan pada anak didik kita. Nah, artinya bagaimana? Bagaimanapun bentuk perilaku dan tingkah laku anak kita itu, kita sebagai seorang pendidik bisa membicarakan dengan tutur kata yang halus untuk kita sampaikan kepada siswa kita. Nah, walaupun demikian, kita sebagai seorang guru, kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Nah, itu termasuk pada motivasi internal. Selanjutnya, nah ini lagi, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sangat realitas sekali. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, itu tadi. Ya, sebelumnya yang kita sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu di sini ada 4. Ya. Yang pertama adalah cinta, kasih, atau diterima. Nah, jangankan peserta didik kita sendiri ingin memiliki cinta kasih, ingin diterima. Nah, ini salah satu perilaku ya yang sering terjadi. Kita anggap anak kita itu nakal, kita anggap siswa kita itu tidak perilakunya kurang baik. Ternyata ya, anggapan kita itu salah Bapak Ibu, salah semua. Ya, mungkin seorang siswa kita itu berbuat nakal, berbuat seperti itu karena dia ingin dicintai, ingin diperhatikan, ingin dikasih sayang dari kita. Tetapi mereka tidak bisa menyampaikannya. Bagaimana? Padahal anak itu misalnya dia mencoba melemparkan kertas kepada temannya. Nah, temannya yang satu mungkin seperti ini, Bu, si Budi melempar saya dengan kertas. Nah, tentu kita sebagai guru kita memanggil Budi, mengapa kami melakukan hal seperti itu? Ternyata Budi itu memiliki alasan mengapa dia melakukan hal seperti itu. Ya, Budi itu beralasan mungkin dia itu ingin mencari perhatian kita. Dia ingin melihat kalau kita menghampiri dia, mungkin dia merasa, oh ibu itu sayang sama saya. Nah, itu tujuannya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan yang dasar manusia yang kedua yaitu penguasaan. Nah, penguasaan di sini artinya bukan arti dia itu ingin berkuasa, tidak. Bukan dia ingin menguasai semuanya, tidak. Nah, tapi dalam arti kata penguasaan itu dia ingin berkembang atau mungkin menguasai bagaimana cara mendekati teman dengan siswanya. Yang ketiga yaitu tentang kebebasan. Nah, yang ketiga ini bisa kita lihat kebebasan. Nah, sesuai pelajaran kita sekarang yaitu tentang kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini sudah kita lihat bahwa seorang siswa itu bebas. Arti katanya bebas memilih. Ya, bebas memilih apa yang disukai, apa yang hobinya, bagian apa pembelajaran yang disukainya. Nah, itu arti dalam kebebasan di sini. Ya, kita tidak menuntut. Nah, pada pelajaran Pancasila sekarang, kurikulum merdeka kita sekarang, kita tidak lagi menuntut. Tetapi sekarang kita sebagai seorang guru yaitu menuntut. Nah, inilah yang kita tuntut yaitu tentang kebebasan. Nah, kebebasannya di sini yaitu siswa berhak memilih pembelajaran apa yang disukai oleh mereka. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu kesenangan. Nah, kesenangan, kebebasan, kesenangan. Kalau mereka itu merasa bebas dalam memilih suatu pembelajaran, tentunya mereka semua akan merasa senang. Nah, kalau siswa kita itu senang, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Kalau mereka itu merasa senang, apakah
kata di sini mereka itu memiliki kebebasan. Kalau mereka itu bebas memilih, maka mereka akan memiliki kesenangan tersendiri. Kalau mereka itu senang, otomatis mereka akan menerima pelajaran, akan sampai pelajaran pada dirinya. Nah, itu adalah 4 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu di sini ada cerita, ya, ada di sini berupa apa namanya ini, tentang 4 kebutuhan dasar manusia. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Nah, di sini saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Mungkin kita selama ini sekian belas tahun, sekian puluh tahun kita mengabdi, pasti kita mempunyai masalah dengan siswa. Ya enggak Bapak Ibu? Ya. Nah, di sini kita melihat yang memiliki persoalan di sini adalah Ibu Ani. Nah, Bu Ani itu menerima pengaduan dari siswanya bahwa Agus ini sering meminta bekal dengan paksa kepada temannya. Nah, kalau kita posisi kita dulu sekarang sebagai Bu Ani, buatlah ini kejadian di kelas kita sekarang. Kita sebagai Bu Ani, apa tanggapan dari Bapak Ibu tentang masalah ini misalnya? Mungkin Pak Dodan bisa menjelaskannya, Pak Dodan. Apa misalnya tanggapan Bapak Dodan misalnya menerima permasalahan seperti Bu Ani ini? Kita menerima pengaduan dari dari siswa kita, Pak. Si Agus itu sering meminta bekal saya, Pak, dipaksa lagi. Nah, kalau misalnya Bapak itu sebagai wali kelasnya dari kelas ini, apa tindakan Bapak terhadap permasalahan ini? Tindakan saya itu menasihati yang memaksa meminta bekalnya itu, Bu. Iya. Nah, benar sekali. Tentunya kita akan memanggil Agus dulu ya Pak ya. Kita panggil si Agus dulu datang ke kita. Kemudian kita tentu menanyakan. Nah, kita tanyakan dulu si Agus. Nah, setelah kita tahu apa alasan si Agus melakukan hal seperti ini, pasti seperti tadi Pak, ya. Seseorang siswa itu, seorang anak itu melakukan perbuatan sesuatu, pasti ada tujuannya. Tentu ada. Tujuan apa? Tujuan dia melaksanakan ini. Nah, tentu kita panggil dulu si Agus, kemudian kita tanyakan, kemudian tentunya kita nasihati ya Pak ya. Nah, tentu juga Agus ini memiliki alasan. Apa alasan dia meminta bekal? Kenapa dia meminta bekal kepada temannya? Dengan paksa lagi. Nah, tentunya si Agus ini memiliki alasan, mungkin saja ibunya tidak memberi dia bekal ya Pak ya. Kemudian mungkin dia tidak mempunyai uang jajan. Nah, tentu ada alasannya mengapa dia berbuat seperti itu. Nah, inilah tindakan kita menjadi seorang guru di sini. Inilah tugas kita untuk menanyakan kepada siswa kita ini, yaitu sesuai dengan ini. Nah, ini dia. Ya, jadi dalam konteks penerapan disiplin positif yang kita buat di sini, ya tentang kasus Ibu Ani tadi. Nah, dalam konteks penerapan positifnya, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, itu di sini. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar, ya, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siangnya, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Nah, maaf ya, Bapak Ibu, di sini kita lihat ingin bertahan hidup.
Di sini kita lihat tentang bertahan hidup. Nah, kita melihat di pembelajaran kita yaitu tentang rantai makanan ya Kak ya. Nah, kita melihat pembelajaran kita tentang rantai makanan, makan, memakan, dan dimakan. Nah, tujuan dari itu adalah untuk bertahan hidup. Nah, salah satunya di sini alasan si Agus itu adalah ya dia mengambil paksa bekal temannya itu di sini adalah untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya memperhatikan dia. Nah, tadinya Agus itu kan seperti ini itu dimintanya bekal temannya, kemudian temannya mengganggu, dilempar teman-temannya. Nah, tentu ada alasan si Agus. Nah, alasannya itu kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhannya untuk diterima. Nah, mungkin selama ini si Agus itu karena sering melakukan hal seperti itu, kita beranggap, oh si Agus ini anak nakal. Sehingga kita memandang mata sebelah kepada Agus. Kita pandang dia sebelah mata. Kita beranggap Agus ini anaknya, oh sudah tercatat ini anaknya, si Agus ini sudah memang bandel. Ya, sehingga kita tidak memperhatikannya lagi. Ternyata yang Agus berbuat kesalahan ini karena ingin diterima, kebutuhannya ingin diterima. Dia ingin disamakan dengan temannya. Dia tidak ingin dianggap dia itu adalah seorang yang nakal seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, nah, maka kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah, mungkin kalau setelah dia berbuat seperti itu, orang lain tidak mau lagi mendekat padanya. Mereka menganggap, oh ini Agus itu jahat. Agus itu teranggap dia itu sudah menguasai, berarti dia itu sudah hebat di situ. Nah, merasa dia itu adalah mampu. Kemudian yang kelima, yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan Agus di sini adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihannya. Nah, Agus berbuat itu mungkin setiap hari ibunya memberi dia bekal sepotong roti dengan sebotol minum susu. Nah, besoknya itu lagi, besoknya itu lagi. Nah, mungkin si Agus itu sudah merasa bosan dengan hal seperti itu. Nah, dia ingin merasakan kebebasan atau kebutuhan yang lain. Nah, makanya dia melakukan perlakuan seperti itu. Selanjutnya yang kelima yaitu apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya di sini adalah kesenangan. Nah, dia merasa senang melihat temannya susah, melihat temannya marah, dia merasa senang. Jadi di sini kebutuhannya adalah kesenangan. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan lagi tentang 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi di sini yaitu yang pertama adalah motivasi. Motivasi itu adalah seorang guru. Motivasi itu adalah seorang guru. Kemudian ada motivasi itu 2 yaitu motivasi eksternal, yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi eksternal itu termasuk kepada identitas gagal. Nah, identitas gagal itu di sini artinya yaitu perilaku kontrol negatif. Termasuk di dalamnya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Kemudian identitas sukses yaitu termasuk pada motivasi intrinsik, perilaku kontrol positifnya yaitu ada teman, pemantau, kontrol diri sebagai manajer. Nah, dari sini dari 5 posisi kontrol di sini kita lihat yaitu seorang guru. Motivasi guru yaitu berbuat, hukumnya di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini yang disebut dengan penghukum.
menghardik, menunjuk, menyakiti, meninjak. Kemudian pembuat merasa bersalah yaitu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian perilaku kontrol positifnya itu dengan teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Untuk kontrol dirinya yaitu sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu adalah sebagai guru yang berbuat. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Itu adalah termasuk kepada penghukum. Nah, termasuk kepada penghukum di sini yaitu seperti yang kita diceritakan, kalau kamu tidak melakukan, saya akan titik sama kamu. Nah, itu termasuk penghukum namanya. Nah, kemudian yang kedua, kamu sudah mengecewakan baik ibu dan bapak. Nah, itu termasuk pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah. Di sini kita membuat kamu sudah mengecewakan ibu. Kamu berbuat seperti ini, seperti kasus Agus tadi misalnya. Seperti kasus Agus tadi, kalau kita berkata kepadanya, kalau kamu tidak mengganti nasi ini, saya ibu akan ini kepada kamu. Nah, itu perilaku sebagai penghukum. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah si Agus itu yang mana? Kamu sudah mengecewakan ibu kalau kamu berbuat hal-hal seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lakukan demi bapak ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu membereskannya. Itu kalau kita sebagai teman. Nah, di sini artinya apa? Kita itu sebagai teman kepada siswa kita. Walaupun siswa kita itu melakukan kesalahan, jadilah kita itu seorang teman bagi mereka. Nah, bagaimana kita menjadi seorang teman pada anak siswa kita? Itu dengan cara lakukanlah demi ibu. Nanti ibu akan membantu membereskan apa permasalahan kamu. Itu adalah perilaku kita sebagai seorang teman untuk anak didik kita. Nah, selanjutnya untuk pemantauan, ya, pemantauan yang kita lakukan ini tentu apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, itu termasuk pada pemantau. Nah, pemantau kita di sini kita lihat perbuatan dari anak kita. Nah, itu kita bertanya kepadanya, apa peraturannya, nak? Apa konsekuensinya kalau kita melakukan hal seperti ini? Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang setelah kamu melakukan hal-hal seperti ini? Nah, itu termasuk pada posisi kontrol pemantau. Kemudian tentang kontrol diri, ya, sebagai seorang manajer kita di sini. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah, hasil daripada itu semua, hasilnya kalau kita tadi sebagai penghukum yaitu memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kemudian dia sebagai pembuat merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian sebagai teman yaitu ketergantungan. Kemudian menyesuaikan bila diawasi. Sebagai manajer kita membuatkan watak atau karakter. Nah, kemudian kata murid berkata, saya tidak peduli. Nah, kalau dia itu sebagai seorang penghukum, saya tidak peduli. Nah, kemudian maafkan saya. Kemudian
lanjut lagi, saya pikir bapak, ibu dan ibu saya, ibu teman saya. Kemudian saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, sebagai manajer dia bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan seperti ini. Nah, kemudian dampak pada murid itu mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif, kemudian merendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian pernyataan-pernyataan siapa yang menyatakan. Nah, pernyataannya di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang menyatakannya? Pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, berarti di sini dia itu sebagai penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Nah, di sini kita adalah sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu kita adalah sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita itu sebagai seorang manajer. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu adalah kata-kata penghukum untuk mengatakannya. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi di awal tadi, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gosser tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita telah membuat keyakinan kelas kita di kelas kita masing-masing. Nah, bagaimana Bapak Ibu membuat keyakinan di kelasnya? Apakah keyakinan kelas yang Bapak buat itu menurut Bapak Ibu sendiri atau memang sepakat dengan para siswanya? Sudah sepakat. Ya, sepakat. Ya. Nah, tentunya kita sepakat terlebih dahulu keyakinan kelas itu tidak menurut kata hati kita, ya, tetapi kita menanyakan apa keinginan daripada siswa kita, barulah kita bisa membuat keyakinan kelas. Ya. Mungkin di keyakinan kelas ini tidak perlu kita jelaskan lagi ya Bapak Ibu ya, karena semuanya kita sudah belajar tentang keyakinan kelas. Nah, pertama tentunya kita membuat dulu keyakinan kelas kita dulu ya. Keyakinan kelas kita itu tentu kita tanyakan dulu kepada siswa kita. Nah, apa-apa yang akan kita buat dalam keyakinan kelas kita. Nah, setelah siswa kita memberikan bentuk keyakinan kelasnya, kita sebagai seorang guru kita menyimpulkan bersama siswa kita itu bagaimana kalimat positifnya dari apa yang disampaikan siswa kita tadi ya. Nah, setelah kita dapat, baru kita menyimpulkan apa keyakinan kelas kita. Nah, mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan terlebih apalagi tentang keyakinan kelas. Atau mungkin masih ada yang kurang jelas tentang pembentukan keyakinan kelas di Bapak Ibu? Kalau untuk keyakinan kelas Bu sudah paham, karena biasanya tadi PMN juga Ya. sudah kita laksanakan Bu. Ya. Nah, berarti tidak usah lagi ya Bu ya. Ya. Karena kita sudah tahu bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita di dalam kelas. Ya. Nah, kita lanjut saja. Ya. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini tadi bahwa keyakinan kelas itu kita sepakat dulu dengan siswa kita, baru kita membuat kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang disetujui. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini tuntutan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya kita buat itu adalah sifat bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas kita itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan yang berkomitmen. Kemudian yang kelima, dilarang melakukan kekerasan. Itu termasuk keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu termasuk kepada kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, itu keyakinan kelasnya bisa kita tanamkan pada menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian menggunakan masker, yaitu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, itu adalah untuk keselamatan dan keamanan. Nah, itu adalah tentang keyakinan kelas. Nah, di sini contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, sebagai seorang guru penggerak di sini saya akan menjelaskan itu tentang membuat kesepakatan kelas. Nah, coba dulu Bapak Ibu kita coba dulu bagaimana cara Bapak Ibu itu membuat keyakinan kelas. Mungkin saya bisa memberi kartu ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menempelkannya. Kita buat nanti keyakinan kelas kita. Nanti baru kita sepakati cara membuatnya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh tempelkan saja ke depan cara membuat keyakinan kelas kita. Silakan Bapak Ibu tulis. Ya. Nah, kalau sudah siap Ibu-ibu, silakan ditempelkan ke depan keyakinan kelasnya. Ya. Nah, di sini terlihat keyakinan kelas kita, yaitu yang pertama tidak boleh berbicara saat guru menerangkan pelajaran. Yang kedua, tidak boleh makan-makan waktu belajar. Yang ketiga, tidak boleh berkelahi dalam kelas. Tidak boleh berbicara kasar. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Nah, ini adalah keyakinan yang kita buat dengan siswa kita misalnya. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, tentunya kita merubah kata tidak itu dulu terlebih dahulu ke dalam kalimat positif. Nah, dalam kalimat positif seperti tadi mungkin seperti ini saja, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan pelajaran. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat kata itu termasuk kepada menghormati misalnya. Nah, jadi menghormati langsung keyakinan kelas. Yang kedua, tidak boleh makan-makan waktu belajar. Nah, itu juga bisa kita masukkan kepada sifat menghormati dan sopan santun. Kemudian tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Nah, itu juga termasuk pada sifat saling menghormati. Nah, seperti itu misalnya. Nah, kita lanjut. Di sini kita bisa melihat tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah,
Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini kita lihat yaitu tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas ini kita lihat kita semua akan melakukan hal terbaik yang akan kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu dari kontrolnya itu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Selanjutnya, menstabilkan identitas, yaitu tujuannya mengubah identitas gagal menjadi orang yang sukses. Kemudian, tahapan segitiga restitusinya yaitu menstabilkan identitas itu. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian yang kelima, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Kemudian untuk restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini tindakan dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tahapan segitiga restitusinya yaitu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah dilindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan jelas, menumbuhkan motivasi secara internal. Setelah identitas sukses tercapai, langkah pertama yaitu dan tingkah laku sudah divalidasi. Langkah kedua, anak-anak yang akan dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan pindah menjadi orang yang dia banggakan. Nah, selanjutnya tahapan segitiga restitusinya yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu bisa kita terapkan yaitu dari tahapan segitiga restitusi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penyampaian saya kali ini. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu atau pertanyaan, saya silakan. Ya, silakan bertanya. Terima kasih banyak jika ada yang bertanya kepada Ibu Nasda atau siapa dari DGP Sawati yang mana pada kesempatan kali ini telah memaparkan budaya positif yang dilaksanakannya pada pendidikan guru negara. Sangat banyak sekali manfaatnya dari apa-apa yang telah disampaikan tadi. Semua itu memang pelajaran yang untuk dibutuhkan di sekolah kita ini. Oleh sebab itu, dengan adanya pemaparan yang telah disampaikan tadi, kami berharap nantinya akan ada tindak lanjut dari kegiatan kita ini supaya kita bisa lebih melaksanakannya di sekolah kita ini lebih baik, supaya terwujudlah sekolah kita yang damai, aman, menyenangkan, sehingga putra-putri buat kita nanti bersemangat untuk datang ke sekolah ini. Dan selanjutnya nanti kami akan melaksanakan
Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Ibu Marlisa yang telah menyimak tentang pemateri saya pada hari ini. Tentunya tidak akan lupa sekali kita selaku guru tidak akan lupa untuk saling berkolaborasi. Itu pertama sekali.